Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Sidki akan menjelaskan salah satu tokoh proklamator atau tokoh kemerdekaan negara Indonesia yang bernama Ahmad Subarjo. Raden Ahmad Subarjo Dojo Adisurjo atau yang lebih dikenal sebagai pahlawan penjamin kemerdekaan adalah tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo memiliki gelar Master in the Rechten yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Ahmad Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe, Karawang, Presidenan Batavia pada 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidi. Kakek Ahmad Subarjo dari pihak ayah adalah Ule Balang dan ulama di wilayah Luweng. Sedangkan Teku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Mantri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Karawang. Ibu Ahmad Subarjo bernama Wardinah. Ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Ayahnya mulanya memberikan nama Teku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberikan nama Ahmad Subarjo. Nama Dojo Adisurjo ditambahkan sendiri setelah dewasa, saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di Hogere Burger School, Jakarta. Saat ini setara dengan sekolah menengah atas. Pada tahun 1917, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda dan memperoleh ijazah Master in the Rechten. Saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Salah satu riwayat perjuangan dari Ahmad Subarjo adalah semasa masih menjadi mahasiswa, Subarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Yongjapa dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antar bangsa. 5. Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah. Yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal di Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih sering dikenal BPUPKI, dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI. Ahmad Subarjo adalah salah satu pahlawan Republik Indonesia yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Khairul Saleh, Sukarni, dan Wicana, Su dan Cho Sigih dan pemuda lain membawa Soekarno dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andres Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini, mereka kembali meyakini Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda Wicana dan golongan tua yaitu Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Ahmad Subarjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan.
Bahkan, Ahmad Subarjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa bahkan proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan adanya jaminan itu, Komandan Kompi Peta Rengkas Dengklok Sudanco Subeno bersedia melepas Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Selain itu, konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Medan. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda, dini hari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Meling untuk mengetik naskah proklamasi. Ahmad Subarjo Dojo Surjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun pada tanggal 15 Desember 1978 di Rumah Sakit Pertamina Kebayoran